Pertemuan antara Volodymyr Zelensky dan Donald Trump seharusnya menjadi momen diplomasi tingkat tinggi. Namun, yang terjadi justru perdebatan sengit yang mempertontonkan bagaimana Zelensky, yang dulunya seorang pelawak, ternyata masih belum memahami bagaimana diplomasi internasional seharusnya dijalankan. Alih-alih menjaga sikap hormat kepada negara yang telah menyuplai miliaran dolar untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia, Zelensky malah berdebat dan bersikap defensif di hadapan Trump dan Wakil Presiden James David. Sejak awal percakapan, terlihat jelas bahwa Trump dan James David ingin menegaskan posisi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan baru. Trump, dengan gaya khasnya yang lugas dan tanpa basa-basi, menekankan bahwa Ukraina berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki kartu untuk dimainkan. Ini adalah realitas pahit yang tampaknya sulit diterima oleh Zelensky, yang terus mencoba membela diri dengan argumen bahwa Ukraina tetap bertahan dan kuat. Namun, Trump dengan cepat memotongnya, mengingatkan bahwa tanpa bantuan militer Amerika Serikat, perang ini mungkin sudah selesai dalam 2 minggu. Ini bukan sekadar retorika kosong. Fakta menunjukkan bahwa sejak awal konflik, Ukraina sangat bergantung pada bantuan dari Barat, terutama Amerika Serikat. Salah satu aspek yang paling mencolok dalam perdebatan ini adalah bagaimana Zelensky tampaknya tidak memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan sekutunya. JD dengan tegas mengingatkan bahwa Zelensky seharusnya berterima kasih, bukan malah berdebat di depan media Amerika. Kritik ini sangat relevan, mengingat pada Oktober 2024, Zelensky sempat berkampanye di Pennsylvania dan secara terbuka mendukung oposisi Partai Demokrat. Ini jelas merupakan tindakan yang tidak bijak secara diplomatis. Bagaimana mungkin seorang pemimpin negara yang bergantung pada bantuan Amerika justru terang-terangan mendukung partai yang bukan lagi berkuasa? Tidak mengherankan jika pemerintahan Trump kini mengambil sikap yang lebih keras terhadap Ukraina. Trump dengan tegas menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Amerika tidak akan lagi memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada Ukraina. Sebaliknya, Ukraina justru diminta untuk mulai membayar utangnya. Ini adalah pergeseran besar dari kebijakan pemerintahan sebelumnya di bawah Joe Biden yang terus mengalirkan dana tanpa syarat yang jelas. Dalam konteks ini, Trump juga tidak ragu untuk menyebut Zelensky sebagai seorang diktator yang menolak mengadakan pemilu di Ukraina. Ini adalah kritik yang tajam, tetapi juga memiliki dasar yang kuat. Sejak perang berkecamuk, Zelensky memang menunda pemilu dengan alasan keadaan darurat. Namun, banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan lebih lama, terutama mengingat popularitasnya yang menurun akibat perang yang berkepanjangan dan tanpa hasil yang jelas. Ketika Trump menyatakan bahwa Zelensky berjudi dengan nyawa jutaan orang dan membuka potensi Perang Dunia III, ini bukanlah pernyataan yang bisa dianggap berlebihan. Sejak awal, pendekatan Zelensky terhadap perang ini memang cenderung agresif, selalu meminta lebih banyak senjata dan bantuan tanpa mempertimbangkan jalan keluar diplomatis yang realistis. Trump, dengan gaya negosiasinya yang khas, menekankan bahwa gencatan senjata adalah opsi terbaik bagi Ukraina saat ini. Namun, Zelensky tampaknya masih bersikeras dengan keyakinannya bahwa perang harus terus berlanjut. Yang membuat Zelensky semakin terlihat kurang paham tentang diplomasi adalah responsnya yang tidak profesional dalam menghadapi kritik. Ketika Trump menegaskan bahwa Ukraina dalam kondisi buruk, baik dari segi jumlah tentara maupun situasi di medan perang, Zelensky hanya menjawab dengan bla bla bla. Ini adalah respons yang tidak hanya tidak pantas, tetapi juga menunjukkan bahwa ia mulai kehabisan argumen. Saat seorang pemimpin negara sudah sampai pada titik di mana ia hanya bisa merespons dengan sikap sarkastik seperti itu, artinya ia sudah kalah dalam debat dan tidak lagi memiliki posisi yang kuat. Trump juga dengan cerdas mengingatkan kembali bagaimana pemerintahan Obama hanya memberikan selimut kepada Ukraina, sementara di bawah kepemimpinannya Ukraina mendapatkan Javelin, senjata yang benar-benar dapat digunakan untuk melawan Rusia. Ini adalah cara Trump menegaskan bahwa jika ada satu presiden Amerika yang benar-benar membantu Ukraina dengan cara yang nyata, itu adalah dirinya. Namun Zelensky tampaknya masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa kini ia tidak lagi bisa berharap pada Amerika seperti dulu. Pada akhirnya, pertemuan ini menunjukkan bahwa Zelensky tidak memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana menjaga hubungan diplomatik dengan sekutu yang sangat penting. Ia tampak emosional, defensif, dan tidak siap menghadapi tekanan dari Trump dan JD. Sebaliknya, Trump menunjukkan bahwa ia mengerti bagaimana memainkan kekuatan negosiasi dan membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Ini adalah perbedaan mendasar antara seorang politisi berpengalaman dan seorang mantan pelawak yang masih mencoba memahami bagaimana dunia politik bekerja. Bagi Ukraina,
pertemuan ini bisa menjadi titik balik yang pahit. Tanpa dukungan penuh dari Amerika, mereka akan semakin kesulitan dalam perang melawan Rusia. Jika Zelensky tidak segera mengubah pendekatannya dan mulai memahami bagaimana diplomasi yang efektif seharusnya dijalankan, Ukraina mungkin akan semakin terisolasi. Satu hal yang pasti, di bawah kepemimpinan Trump, Amerika tidak akan lagi menjadi dompet terbuka bagi Ukraina. Dan jika Zelensky tidak bisa beradaptasi dengan realitas baru ini, maka masa depan negaranya akan semakin tidak menentu. Di akhir pertemuan yang penuh ketegangan itu, situasi akhirnya mencapai titik didih. Setelah perdebatan panjang yang tidak menghasilkan kesepakatan, Trump yang semakin frustrasi dengan sikap keras kepala Zelensky, akhirnya mengambil keputusan drastis, mengakhiri pertemuan dan secara halus mengusir Zelensky. Keputusan ini dipicu oleh penolakan Zelensky untuk menandatangani kesepakatan terkait logam tanah jarang, sumber daya strategis yang sangat penting bagi industri teknologi dan pertahanan Amerika Serikat. Trump dan Wakil Presiden James David telah menekankan bahwa kerjasama dalam sektor ini akan menjadi bentuk imbal balik bagi bantuan miliaran dolar yang telah diberikan Amerika kepada Ukraina. Namun Zelensky bersikeras bahwa negaranya tidak bisa begitu saja menyerahkan aset strategis tanpa syarat yang lebih menguntungkan bagi Ukraina. Penolakan ini semakin memperburuk hubungan antara kedua pemimpin. Trump, yang terkenal dengan pendekatan transaksionalnya dalam diplomasi, melihat sikap Zelensky sebagai bukti tambahan bahwa Presiden Ukraina itu tidak memahami bagaimana permainan politik tingkat tinggi dijalankan. Dan setelah diusir dari ruangan pertemuan, Zelensky tidak tinggal diam. Ia segera berbicara kepada awak media yang telah menunggu di luar, berusaha membela posisinya. Namun, alih-alih menyampaikan sesuatu yang baru atau menawarkan perspektif berbeda, ia justru mengulang argumen yang sama yang telah diperdebatkan dengan Trump di dalam ruangan. Dengan nada emosional, Zelensky kembali menegaskan bahwa Ukraina adalah negara yang berdaulat dan bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan eksternal, bahkan dari sekutu terdekatnya. Ia menyatakan bahwa tanpa dukungan Barat, Ukraina mungkin akan menghadapi masa-masa sulit, tetapi itu tidak berarti mereka harus menyerahkan sumber daya strategis begitu saja. Namun, bagi banyak pengamat, apa yang dilakukan Zelensky di depan media tidak lebih dari sekadar pengulangan argumen yang telah gagal meyakinkan Trump dan James David. Ia tetap pada pendiriannya, meskipun jelas bahwa pendekatan itu tidak akan berhasil. Sementara Zelensky berbicara, suasana di Washington sudah berubah. Para pejabat Amerika yang hadir dalam pertemuan itu mulai membahas langkah selanjutnya. Yang jelas, pertemuan ini menandai perubahan besar dalam hubungan antara kedua negara. Zelensky mungkin merasa bahwa ia tetap mempertahankan prinsipnya. Namun, di mata banyak analis, ia telah gagal dalam permainan diplomasi tingkat tinggi. Amerika di bawah Trump tidak lagi bersedia menjadi penolong tanpa syarat, dan jika Ukraina tidak segera menyesuaikan strateginya, mereka mungkin akan menemukan diri mereka semakin terisolasi di panggung internasional.